apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah petugas KPPS mengalami kelelahan hingga sebabkan dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Di Kabupaten Maros, petugas KPPS dan TNI Polri harus berjuang menyeberangi sungai dengan arus deras untuk kembalikan logistik pemilu ke kecamatan. Diduga karena salah paham di sosial media, remaja putri di Kabupaten Goa terlibat perkelahian. Orang tua melapor ke polisi. Kita ke informasi pertama, sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di berbagai daerah mengalami kelelahan. Berikut informasi selengkapnya. Sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Pangkep dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep pada Jumat lalu. Paling banyak petugas yang tumbang karena sakit kepala, hipertensi, dan gangguan pada lambung. Dinas Kesehatan Pangkep bahkan mencatat hingga di angka 264 orang yang mendapatkan penanganan medis sebelum 2 hari sebelumnya pencoblosan hingga masa perhitungan suara di sejumlah TPS. 264 orang ini terdiri dari 110 orang anggota KPPS, 12 anggota pengawas tempat pemungutan suara, 32 linmas, 57 orang pemilih, 7 personel TNI Polri, 5 panitia pemilihan kecamatan, 25 panitia pemungutan suara, hingga 16 orang saksi. Ini masalah kesehatannya itu sudah 264 untuk Kabupaten Pangkep. Untuk data terakhir hari ini ya Bu? Data terakhir. Itu bisa dilihat di LIN, karena kita ada LIN laporan layanan kesehatan. Ada yang masuk rumah sakit sebelum hari H, mungkin kelelahan melakukan pendataan sehingga masuk rumah sakit. Sementara di Kabupaten Goa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Goa juga terus melakukan monitoring jumlah petugas yang tumbang atau sakit. Berdasarkan dari data KPUD Goa hingga Kamis malam pekan lalu, jumlah petugas KPPS yang tumbang atau kondisinya tak sehat sebanyak 22 orang, 21 orang petugas TPS dan 1 orang petugas keamanan atau linmas. Dari hasil pemantauan KPUD Goa tercatat 10 orang telah pulang ke rumah karena kondisinya mulai membaik. Sementara 11 orang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan dan rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf Goa. 21 orang anggota KPPS, 1 orang itu petugas pengamanan TPS dari Satlinmas. Nah, tapi dari 22 orang ini, per jam ini kita sudah melakukan konfirmasi ke teman-teman PPK dan PPS ke bawah. Itu sudah ada beberapa orang, sudah sekitar 10 orang itu yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, sudah sehat, pulih kembali. Iya, saksi dia dikasih saksi. Kasus petugas KPPS kelelahan hingga sakit terjadi di TPS 20 yang berada di Desa Jeknetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Warga langsung dievakuasi seorang petugas KPPS ke Puskesmas Palangga setelah tak sadarkan diri karena kelelahan saat melakukan perhitungan suara pada Kamis 15 Februari lalu pada dini hari. Petugas KPPS terpaksa menjalani perawatan intensif akibat sakit kepala dan sakit pada ulu hati. Sejumlah KPPS juga dilarikan ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk mendapat pertolongan medis akibat diduga kelelahan. Rata-rata malam ini banyak sekali yang tumbang karena mungkin faktor capek, makannya juga tidak terlalu perhatian karena sibuk urus masalah perhitungan suaranya. Ini kalau kita di sini sudah ada 8 orang. Diduga akibat kelelahan 15 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Sinjai, Kamis siang terpaksa harus mendapat perawatan medis di RSUD Sinjai. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai tercatat 10 orang petugas KPPS harus menjalani observasi dan rawat inap setelah mengalami mual, pusing, muntah, bahkan ada yang tak sadarkan diri di TPS.
Selain di RSUD Sinjai, petugas KPPS juga banyak dirawat di sejumlah puskesmas yang ada di beberapa kecamatan. Penyebabnya juga sama, yakni karena kelelahan. Ini karena kondisi di lapangan yang mungkin terlalu lama perhitungannya, jadi mereka kecapean. Umumnya biasa juga karena telat makan. Itu karena kondisi di lapangannya agak padat, jadi mereka tidak bisa meninggalkan untuk makan pun mereka susah. Sementara di Kabupaten Bulukumba hingga Kamis lalu tercatat 6 orang petugas KPPS dilaporkan harus mendapat penanganan medis di RSUD Bulukumba usai pingsan karena kelelahan setelah melakukan perhitungan surat suara hingga dini hari tanpa istirahat yang cukup. Pasien ini adalah salah satu dari 4 orang anggota KPPS yang dirawat di Rumah Sakit Andi Makassar, Kota Parepare pada Kamis 15 Februari lalu. Anggota KPPS tersebut diduga kelelahan hingga dilarikan ke unit gawat darurat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara di tempat lain, tenaga kesehatan, petugas dari Polres Parepare melakukan pemeriksaan kesehatan para penyelenggara pemilu dari KPPS, PPK, dan petugas pengamanan TNI Polri. Pemeriksaan kesehatan itu untuk meminimalisir petugas akan jatuh sakit, mengingat waktu istirahat para penyelenggara pemilu sangat kurang sejak tahapan pemilu. Pemeriksaan kesehatan kepada seluruh petugas pelaksana pemilu, terkhusus buat teman-teman yang berada di TPS, kemudian PPK, serta para staf, baik itu yang berada di kecamatan maupun di kelurahan. Petugas kepolisian bersama Dinas Kesehatan setempat berkeliling ke TPS melakukan pemeriksaan gratis pada para petugas TPS yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini guna mengantisipasi semakin bertambahnya petugas TPS yang tumbang saat bertugas melakukan pemungutan suara pemilu 2024. Salah satunya di kantor Kecamatan Lau. Puluhan petugas TPS baik dari TNI, Polri, KPPS, dan PPK diperiksa kesehatannya oleh tim medis yang telah disiapkan. Sebelumnya diketahui di Kabupaten Maros terdapat 200 orang petugas TPS yang tumbang, bahkan 10 orang diantaranya mendapat perawatan medis di rumah sakit. 1.300 lebih tenaga kesehatan diturunkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros di hari pemilu 2024. Ada 10-15 tenaga kesehatan yang bersiaga di posko induk kecamatan, 2 hingga 3 orang di posko desa atau kelurahan. Kita mengecek langsung bagaimana kondisi mereka, ya keluhannya dan apa yang harus kita berikan penguatan untuk mereka bisa sehat atau bisa bertahan di kegiatan penjagaan hasil pemilu kita. Sebelumnya Dinas Kesehatan Maros juga telah menyiapkan ambulan di setiap puskesmas untuk tindakan medis sewaktu-waktu dibutuhkan di tengah proses pemungutan suara. Tim Liputan melaporkan. Sementara 2 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kota Makassar meninggal dunia. Keduanya mengalami sakit sehari jelang pencoblosan. Duka menyelimuti keluarga William Tandi Pailongan, petugas kelompok pemungutan suara di TPS 7 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang meninggal dunia pada Kamis sore. Mahasiswa semester akhir di perguruan tinggi swasta di Kota Makassar ini sempat dilarikan ke rumah sakit pada Rabu malam kemarin usai mengeluhkan tidak enak badan atau kelelahan usai mendistribusikan undangan kepada peserta pemilu. Menurut orang tua, anak kedua dari 2 bersaudara ini tidak memiliki riwayat penyakit. Meski menyisakan duka, namun pihak keluarga ikhlas dengan kepergian anak bungsunya ini. Rencananya usai disemayamkan di rumah duka, jenazah akan dikebumikan di Toraja. Setelah besok, anunya itu tidak bisa berjalan. Aduh, kena drop dia. Terus dirawat di mana, Pak? Apa diagnosanya Pak? Ya itu sesak napas. Sesak napas dia. Beliau meninggal di rumah sakit. Akademis. Ya. Memang ada riwayatnya Pak sebelumnya? Tidak ada, jadi tidak pernah dia sakitnya anak. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Makassar melayat ke rumah duka dan mengucapkan duka cita mendalam atas berpulangnya William Tandi Pailongan.
Seorang petugas KPPS yang bertugas di TPS 45 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rapucini juga meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bahagia, Kota Makassar. Daliah Salsabila, yang merupakan seorang mahasiswi ini disemayamkan pihak keluarga di rumah duka di Komplek BTN Minasa Upa, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. Sehari sebelum pencoblosan, korban sempat memasukkan surat pengunduran diri ke KPU Kota Makassar dengan alasan berobat, lantaran penyakit yang dideritanya mulai kambuh. Karena waktu yang sempit, KPU Makassar belum sempat menerbitkan surat pemberhentian korban, sehingga masih tercatat sebagai anggota KPPS, meski dirawat di rumah sakit. Masih sementara berproses, almarhumah kemudian meninggal. Sehari sebelum pemilihan hari H. Jadi di hari H itu sudah tidak bertugas karena keluhan sakitnya. Kalau informasi sakit apa ada? Asam lambung. Pasca pencoblosan 14 Februari 2024 kemarin, hingga saat ini tercatat 2 orang anggota KPPS di Kota Makassar dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit usai bertugas sebagai petugas KPPS. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, sementara di Goa pada proses penyerahan logistik, beberapa petugas TPS di area pelosok harus kembali berjuang bertaruh nyawa dengan menyeberangi sungai dengan arus deras. Petugas pemungutan suara di wilayah pelosok Kabupaten Maros harus kembali bekerja keras bahkan bertaruh nyawa dalam mengembalikan hasil logistik pemilu ke panitia pemilihan kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi. Dengan dikawal aparat keamanan, para petugas pemilu wilayah Kecamatan Camba TPS 01 Dusun Holiang Kabupaten Maros tersebut harus kembali berjalan kaki menyeberangi sungai dengan memikul logistik pemilu. Pasalnya, terbatasnya akses jalan yang memadai. Satu persatu logistik pemilu dari tempat pemungutan suara di 14 kecamatan Kabupaten Maros sudah diserahkan kembali ke panitia pemilihan kecamatan. Namun masih ada yang mengalami keterlambatan lantaran sulitnya medan yang harus dilalui. Selain itu, kekurangan petugas TPS juga menjadi kendala utama. Kendalanya itu biasanya perhitungan, biasanya ada selisih kertas suara dari jumlah DPP. Biasanya seperti itu. Ada petugas yang tumbang juga ya Pak, sakit? Iya ada. Berapa orang? Ada PPS Kelurahan Bedua yang sakit ada 2 orang. Ketuanya dengan anggotanya sakit. Itu keluhannya apa Pak? Kecapean atau gimana? Kecapean. Meski demikian, pendistribusian kembali logistik pemilu dari panitia pemungutan suara ke panitia pemilihan kecamatan ditargetkan selesai dalam 1 hari yang diawali dari desa kelurahan. Adapun pengambilan logistik pemilu 2024 dari kelurahan, desa menuju kecamatan tersebut dilakukan menggunakan kendaraan bak tertutup. Tujuannya untuk mengantisipasi hujan yang dapat turun tiba-tiba. Tak hanya TPS 01 Dusun Holiang Kecamatan Camba, sejumlah petugas pengamanan dan petugas TPS yang bertugas di 2 TPS, yaitu TPS 1 Dusun Bara dan TPS 2 Dusun Cindaku, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, juga harus berjuang dalam mengembalikan logistik pemilu di PPK Kecamatan. Para petugas TPS dan petugas pengamanan dari TNI Polri harus menerobos 2 sungai berarus deras dengan kedalaman mencapai 1 meter lebih. Sebelumnya, Dusun Bara dan Dusun Cindako masuk dalam wilayah pelosok Tompo Bulu yang tidak dapat diakses menggunakan roda 4 maupun roda 2. Untuk bisa sampai ke PPK Kecamatan, petugas harus berjalan kaki dari TPS memikul logistik hasil pemungutan suara dengan melewati hutan dan merobos 2 anak sungai berarus deras dengan waktu tempuh 7 jam. Ya, memang ada beberapa dusun, beberapa tempat lokasi TPS yang memang masih tidak terjangkau dengan kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Ya, alhamdulillah tadi teman-teman kita lihat sendiri yang paling jauh lokasinya yang memang aksesnya susah dan alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama kita semuanya di PPK.
Setibanya di kantor PPK Kecamatan, seluruh logistik pemilu ini lalu disatukan dengan logistik surat suara lainnya. Dengan datangnya logistik dari 2 TPS di wilayah pelosok ini, secara keseluruhan logistik di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Maros pun telah rampung. Guna mengembalikan stamina para petugas yang kelelahan selama perjalanan, petugas medis Dinas Kesehatan setempat bersama Dokes Polres Maros langsung melakukan pengecekan kesehatan dan memberikan obat-obatan serta vitamin. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros.